Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak kosong di depan ini. Maju. Agak maju ya ikhwan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله Alhamdulillah malam ini merupakan sesi yang ketiga dari pembahasan tentang hukum-hukum puasa Ramadan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai kepada syarat yang keempat dari syarat wajibnya berpuasa, yaitu al-qudrah, memiliki kemampuan. Maka seorang yang tidak memiliki kemampuan, tidak ada kewajiban puasa baginya. Dan di antara mereka yang tidak memiliki kemampuan adalah seorang yang dalam keadaan sakit. Yang dimaksud sakit di sini adalah sakit yang apabila dia berpuasa maka menyebabkan penyakitnya semakin bertambah parah atau menyebabkan lambatnya kesembuhan dari penyakit tersebut. Adapun penyakit-penyakit ringan yang tidak memudaratkan baginya apabila dia berpuasa, maka tetap diwajibkan baginya untuk berpuasa. Misalnya seorang batuk ringan, flu ringan, dan yang semisalnya dari penyakit-penyakit yang ketika dia berpuasa tidak memudaratkan puasanya, tubuhnya, tidak menyebabkan dia lemah, tidak menyebabkan semakin bertambah parah penyakitnya atau memperlambat kesembuhannya, maka penyakit-penyakit yang ringan tidak memberi pengaruh. Ada perasaan sakit di kukunya misalnya, karena kukunya masuk menyentuh kulitnya, tidak ada kaitannya dengan masalah puasa. Sakit, kenapa sakit? Sakit hati, maka ini tidak memberi pengaruh pada puasa. Jadi sakit yang telah kita sebutkan terbagi menjadi dua bahagian. Yang pertama sakit yang diharapkan kesembuhan. Maka keadaan yang pertama ini wajib bagi seseorang yang memiliki hutang puasa disebabkan karena sakit untuk mengqadha di hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Yang kedua, penyakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Maka penyakit yang tidak diharapkan kesembuhannya apabila dia berpuasa dapat memudaratkan dirinya dan semakin bertambah penyakitnya, semakin bertambah parah dan tidak diharapkan kesembuhannya. Maka penyakit ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hukumnya sama seperti hukum orang yang sudah tua renta yang tidak lagi memiliki kemampuan untuk berpuasa. Kemudian yang berikutnya termasuk orang yang lemah adalah al-kibar, usia yang sudah sangat tua, yang menyebabkan seseorang tidak lagi memiliki kekuatan untuk berpuasa. Dia lemah
karena usianya yang sudah sangat tua. Dan orang yang seperti ini tentu secara tabiat tidak akan mungkin kembali untuk memiliki kemampuan. Biasanya seorang dalam kondisi lemah dia akan semakin melemah karena faktor usia. Maka orang yang demikian tidak ada kewajiban qadha, tidak berkewajiban untuk mengganti puasa karena dia sudah tidak punya kemampuan. Yang wajib baginya adalah membayar fidyah. Fidyah, memberi makan kepada orang miskin. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dalam kitab sahihnya, dalam kitab Tafsir. Demikian pula Ad-Darqutni dari Atha, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kata beliau rahimahullah taala wa radhiyallahu taala anhu, ayat ini tidak mansukh, tidak terhapus hukumnya secara menyeluruh. Telah kita terangkan bahwa ayat ini dahulu hukumnya di awal-awal diwajibkannya puasa Ramadan, di mana seseorang masih diberi pilihan. Apabila dia hendak berpuasa, berpuasa. Jika dia tidak berpuasa, maka dia wajib membayar fidyah. Lalu kemudian hukum ini pun terhapus. Terhapus dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Siapa di antara kalian yang telah menyaksikan masuknya bulan Ramadan, maka wajib baginya untuk berpuasa. Setelah turunnya ayat ini, maka tidak lagi ada pilihan berpuasa atau tidak berpuasa dan berkewajiban membayar fidyah. Tidak ada lagi pilihan. Namun Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menerangkan bahwa ayat ini tidak mansukh secara umum, tidak terhapus secara mutlak. Namun ada bahagian-bahagian tertentu dari ayat ini yang masih diamalkan, yaitu dalam hal yang berkaitan dengan pembayaran fidyah. Kaitannya dengan membayar fidyah, memberi makan kepada orang miskin. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, huwa asy-syaikhul kabir wal mar'atul kabirah la yastati'ani an yasuma falyut'ima makana kulli yawmin miskina. Bahwa ayat ini berlaku untuk lelaki yang sudah tua, syekh yang sudah tua, tua renta, dan wanita yang sudah tua renta, yang keduanya sudah tidak memiliki kemampuan untuk berpuasa, maka hendaknya keduanya memberi makan setiap hari kepada satu orang miskin untuk satu puasa yang ditinggalkan. Jadi kalau 30 hari puasa yang ditinggalkan, maka diberi makan kepada 30 orang miskin. Maka ini yang diterangkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Demikian pula diriwayatkan oleh An-Nasa'i rahimahullah taala yang semisal dengan apa yang disebutkan sebelumnya. Kata beliau, la yurakhasu fi hadha illa lilladhi la yutiqu as-siyam aw maridun la yushfa. Tidak lagi diberi keringanan untuk meninggalkan puasa Ramadan kecuali bagi orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berpuasa karena faktor usia, atau seseorang yang dalam keadaan sakit yang tidak lagi diharapkan kesembuhannya. Dan sanad riwayat ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Demikian pula dalam riwayat Ibnul Jarud Al-Baihaqi
dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, kata beliau radhiyallahu anhu, rukhisa li syaikhil kabir wal ajuzil kabirah fi dhalik. Maka diberi keringanan untuk lelaki yang sudah tua dan wanita yang sudah tua renta. Wa huma la yutiqani siyam, dalam keadaan keduanya tidak memiliki kemampuan untuk berpuasa, ayyuftira in syaa wa yut'ima kulla yawmin miskina wala qada'a alaihima, untuk tidak berpuasa dan memberi makan setiap hari kepada satu orang miskin dan tidak ada qada terhadap keduanya. Dan kemudian juga Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menyebutkan permasalahan wanita yang dalam keadaan hamil, demikian pula wanita yang dalam keadaan menyusui anaknya. Beliau mengatakan idza khafata aftarata wa at'amata kulla yawmin miskina, apabila keduanya, wanita hamil dan menyusui, apabila keduanya mengkhawatirkan anaknya, maka diperbolehkan bagi keduanya untuk tidak berpuasa dan membayar fidyah, memberi makan setiap hari kepada orang miskin. Ini ijtihad pendapat Ibnu Abbas, nanti akan kita bahas insyaallah taala pada tempatnya tentang hukum wanita yang dalam keadaan hamil dan wanita yang menyusui anaknya. Apa hukumnya apabila dia tidak berpuasa karena mengkhawatirkan akan memudaratkan anaknya? Nanti ini ada pembahasan tersendiri insyaallah taala. Kita masih membahas tentang orang tua yang tidak lagi memiliki kemampuan untuk berpuasa. Yang wajib baginya adalah membayar fidyah. Dalam riwayat Ad-Darqutni dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan idza ajaza asy-syaikhul kabir 'anis siyam at'amah an kulli yawmin muddan. Apabila seorang syekh, orang tua yang sudah tua renta, yang lemah untuk berpuasa, maka dia memberi makan setiap hari satu mud. Maka di dalam hadis ini, di dalam riwayat Ibnu Abbas ini disebutkan kadar. Berapa kadar yang diberikan apabila seseorang hendak membayar fidyah? Ini permasalahan yang berikutnya. Berapa ukurannya? Tidak disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam khusus yang menjelaskan tentang masalah membayar fidyah bagi orang yang tidak lagi memiliki kemampuan untuk berpuasa. Tidak diriwayatkan dari hadis yang sahih tentang kadar fidyah itu berapa. Namun diriwayatkan dari beberapa athar, di antaranya athar Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, demikian pula Abu Hurairah dan yang lain, bahwa kadarnya adalah satu mud. Kadarnya satu mud. Demikian pula dalam riwayat Darqutni dari Abu Hurairah, kata beliau man adrakahul kibar falam yastati' an yasuma Ramadan fa alaihi li kulli yawmin muddun min qamhin. Barang siapa yang telah mendapati usia senja dan dia tidak memiliki kemampuan untuk berpuasa Ramadan, maka wajib baginya pada setiap hari membayar satu mud dari qamh. Qamh itu jenis gandum yang kualitasnya terbaik. Qamh, bur, gandum. Disebutkan satu mud
Demikian pula diriwayatkan dari Ibnu Umar, beliau mengatakan idza dha'ufa 'anis shaumi at'ama an kulli yaumin muddan. Apabila seseorang lemah dari berpuasa, maka dia memberi makan setiap hari sebesar 1 mud. Sebesar 1 mud. 1 mud, yang dimaksud 1 mud adalah 2 telapak tangan lelaki dewasa yang normal, yang tidak terlalu besar, tidak pula terlalu kecil. 4 kali mud ini, 4 kali mud itu disebut 1 sa'. Disebut 1 sa'. Untuk ukuran zakat al-fitr yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebesar 1 sa'. Para ulama berselisih memindahkan ukuran takaran 1 sa' itu kepada kilogram, karena pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada ukuran kilogram. Sementara yang memudahkan pada saat ini, di zaman ini adalah dengan ukuran timbangan kilogram. Maka terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian menyebutkan 2,5 kilogram, ada yang menyebutkan bisa kurang dari itu. Sebagian para ulama mengatakan kurang lebih 3 kilogram, dan itu fatwa lajnah daimah. Dan Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala 3 kilogram. Berarti kalau kita mengambil ukuran 3 kilogram, maka setengah sa' 2 mud. Itu berapa? 1,5. 1,5. Sebagian para ulama itu mengatakan bahwa kalau itu gandum, maka ukurannya 1 mud sudah cukup. Tapi kalau selain gandum, mereka mengatakan 2 mud. Namun yang diriwayatkan dari athar para sahabat disebutkan 1 mud. Berarti 1 mud untuk ukuran beras, ya. Tadi 3 kilogram itu beras. Berarti 1 mud kira-kira berapa ya, kawan? Tidak nyampe 1 kilo, iya kan? Tidak sampai 1 kilo gram. Nah, coba dihitung berapa ya? 7,5. Iya, betul nggak? Benar loh. Nah, iya, kalau Kalau setengah sa' 2 mud. 2 mud 1,5, berarti 7,5 ons. Itu 1 mud beras. Berarti untuk 1 hari, apabila seseorang bayar fidyah, maka timbangannya 7,5 ons. Lalu bagaimana cara kita memberi makan kepada orang miskin tersebut? Sebagai bentuk membayar fidyah. Cara membayar fidyah bisa dilakukan dengan 2 cara. Cara yang pertama, memanggil orang-orang miskin itu datang makan di rumah. Makan di rumah. Misalnya masuk 1 hari Ramadan, maka untuk 1 hari 1 orang miskin
Maka dia panggil, datangi satu orang miskin, kamu malam ini makan di rumah ya, makan di rumah. Maksudnya makan ya makan malam bener. Nah, sampai dia merasa puas makan, ya terserah apa yang dia makan. Makan nasi tentu dengan campuran-campuran yang lainnya sampai dia kenyang. Satu orang, nah, itu sudah cukup. Berarti satu bayaran fidyah, satu orang miskin. Atau dengan cara dia mengumpulkan sekaligus, tunggu sampai akhir Ramadan, sampai akhir Ramadan 30 hari. Maka di akhir Ramadan dia memanggil 30 orang miskin. Dia mengatakan insyaallah malam nanti, berarti malam hari raya, malam nanti setelah maghrib ya, atau setelah buka puasa habis salat maghrib, kalian 30 orang datang ke rumah makan sampai kenyang 30 orang. Maka itu berarti dia telah membayar fidyah untuk 30 hari, karena sejumlah orang miskin, 30 orang miskin. Dan ini yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah bahwa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu maridha qabla ayyamut, beliau sakit sebelum beliau meninggal dan beliau sudah tua renta. Falam yastati' ayyasum, beliau sudah tidak punya kemampuan untuk berpuasa. Fakana yajma' 30 miskinan, maka beliau mengumpulkan 30 orang miskin, fayut'imuhum khubzan wa lahman aklatan wahidah. Maka Anas bin Malik memberi makan kepada mereka roti dan daging sekali makan, 30 orang. Dalam riwayat yang lain, ketika Anas bin Malik sudah dalam kondisi lemah, maka beliau pun membuat tharid, ya, membuat tharid, makanan, jenis makanan yang enak. Lalu kemudian beliau memanggil 30 orang miskin, fa ashba'ahum. Lalu Anas bin Malik memberi makan kepada mereka sampai mereka kenyang. Hadis riwayat Daraqutni, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Nah, maka hadis-hadis ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menjelaskan kepada kita bahwa ini cara pertama memberi makan sebagai fidyah, makanan jadi. Cara yang kedua, memberi makanan mentah. Ya, jadi kalau makanan itu jadi, tidak perlu ada ukuran. Ya, jangan dipahami bahwa yang dimaksud untuk satu orang miskin 7,5 ons dimasakkan nasi harus dihabiskan oleh orang miskin itu, satu orang miskin 7,5 ons. Bukan itu yang dimaksud ya. Jadi cara yang pertama ini suruh mereka makan sampai kenyang. Ya, jadi itu tergantung kemampuan orang miskin itu. Mungkin 1 piring sudah kenyang dia, mungkin juga 5 piring karena dia miskin, kelaparan, mungkin sejak kemarin tidak makan. Dia bisa menghabiskan 5 piring sampai kenyang. Ya, itu satu orang miskin. Adapun cara yang kedua, yaitu memberi makanan mentah. Ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, 1 mud. Jadi kasih 7,5 ons untuk satu orang miskin. Nah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, namun sepantasnya, ya, sepantasnya ketika memberikan kepada orang miskin beras, jangan hanya beras diberikan. Karena biasanya orang itu kalau makan bukan hanya makan nasi,
tentu ada campurannya, ya. Untuk memberi kemudahan kepadanya, maka jangan hanya berikan beras, tapi kasih lauk yang lain. Misalnya siapkan ikan kaleng ya. Nah, sebagai campuran dari nasi tersebut untuk satu orang miskin, maka itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Ya, 7,5 ons untuk satu orang miskin. Nah, dari masing-masing cara memberi makan ini masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Adapun kalau memberi makan kepada mereka makanan jadi, ya, maka mereka langsung makan gitu. Dari sisi ini lebih baik, karena tidak perlu orang miskin itu dia harus beli gas, dia harus beli minyak, dia harus merebus dan seterusnya. Dia tidak sulit dalam ini. Makanan siap jadi, disantap pada saat itu juga. Dari sisi ini, maka ini lebih baik. Tapi kalau memberi makan mentah, ada kelebihan dari sisi yang lain. Karena sudah ada ukurannya, 7,5 ons. Dia tidak mungkin sekali makan 7,5 ons. Itu jumlahnya besar, sehingga dia bisa memanfaatkan, ya, untuk beberapa kali makan. Apakah cukup memberi makan dengan nasi kotak? Ya, ada seorang bayar fidyah di akhir puasa, dia siapkan nasi kotak Padang, masakan Padang. Nah, nasinya segini. Nah, sedikit mangkok kecil, ukuran mangkok kecil, tak cetakan mangkok nasi. Itu cukup enggak untuk orang miskin? Orang kaya aja biasa sampai 2 sampai 3 loh. Ya. Dan orang miskin dikasih seperti itu. Mungkin dari kemarin dia enggak makan. Kasih porsi kecil itu enggak cukup. Nah, yang afdal panggil dia makan ke rumah, makan sampai kenyang. Itu yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian masalah yang berikutnya, apakah diperbolehkan memberi makan ini diganti dengan uang? Ya, sudah, saya tidak usah beri makan, kasih uang aja, repot. Pembantu sedang pulang kampung, istri juga sedang sibuk, ya, tidak ada yang masak, repot. Kalau gitu ngasih uang aja. Berapa 1 kilogram beras? Misalnya harganya 15.000, sudah untuk satu orang 15.000. Apakah hal itu mencukupi? Jawabannya tidak mencukupi. Tidak sah membayar fidyah dengan uang. Kata Al-Allamah Al-Fauzan rahimahullah ta'ala, wala yujzi daf'un nuqudi bal la budda min at-ta'am. Tidak sah membayar fidyah dengan uang, harus dengan makanan. Karena itulah yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kalau dia wakilkan kepada si fulan. Misalnya dia mengatakan, boleh enggak saya wakilkan pada kamu, tolong, ya, tolong, ini uang untuk bayar fidyah. Saya tidak ada kesempatan, keluarga juga tidak punya kesempatan untuk membuat makanan. Bisa enggak saya wakilkan padamu, ini tolong uang, kamu buat makanan. Atau kamu beli beras, yang beras itu kamu berikan kepada orang yang miskin. Maka ini diperbolehkan, karena dia telah mewakilkan kepada orang tersebut. Adapun ketika dia berikan pada orang miskin dalam bentuk uang, maka ini tidak diperbolehkan. Jangan sampai dia dikasih uang, dia belanja yang lain. Nah, dia kehabisan kuota, akhirnya beli
data. Orang miskin kehabisan kuota, akhirnya beli data bukan membeli makanan. Maka ini tidak sah. Jadi harus diberikan dalam bentuk makanan. Barakallahu fikum. Kapan waktu mengeluarkan fidyah? Kapan waktu mengeluarkan fidyah? Disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Majmu', yajuzu lisyaykh al-harim wal-hamil wal-marid alladhi la yurja bur'uh taqdimul fidyah ala Ramadan. Diperbolehkan bagi orang yang sudah tua renta, wanita hamil, ini bagi yang berpendapat adanya fidyah bagi wanita hamil, dan orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, taqdimul fidyah ala Ramadan, mendahulukan pembayaran fidyah dari Ramadan. Kata An-Nawawi rahimahullah, wa yajuzu ba'da tulu'il fajr min yaumi Ramadan lisyaykh an dhalika al-yawm, wa yajuzu qabla al-fajr aidan 'ala al-madhhab. Dan diperbolehkan juga setelah waktu fajar dari hari Ramadan tersebut. Jadi setiap hari setelah fajar dia membayar fidyah. Dan boleh juga sebelum memasuki waktu fajar baru dia membayar fidyah. Nah, sebagian para ulama mengatakan tidak boleh mendahulukan sebelum Ramadan membayar fidyah. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena waktunya belum masuk. Misalnya di bulan Sya'ban ini, di antara keluarga kita, mungkin orang tua atau nenek atau kakek, dia jelas dia tidak akan mampu berpuasa. Apakah diperbolehkan membayar fidyah untuknya di bulan Sya'ban sementara Ramadan belum masuk? Sebagian para ulama mengatakan tidak boleh didahulukan. Ya. Tidak diperbolehkan didahulukan. Karena mendahulukan fidyah sebelum memasuki Ramadan itu sama seperti mendahulukan puasa sebelum memasuki waktu wajib. Saya pengen puasa bulan Sya'ban daripada Ramadan. Sya'ban saya sudah puasa duluan. Ya. Sebagai pengganti puasa Ramadan. Jadi kalau sudah masuk ke Ramadan saya tidak puasa lagi. Boleh tidak? Tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Maka demikian pula dalam hal membayar fidyah. Membayar fidyah di bulan Sya'ban sebelum masuk waktunya, maka ini tidak diperbolehkan. Tunggu sampai masuki Ramadan. Ya. Dan tunggu sampai memasuki harinya. Nah, oleh karena itu, ya, ketika seseorang hendak membayar fidyah, boleh setiap hari. Setiap hari. Misalnya setelah fajar atau setelah berbuka puasa di hari itu. Baru kemudian dia mencari orang miskin untuk menyerahkan fidyah tersebut. Setiap hari. Boleh juga dikumpulkan seperti yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dikumpulkan 30 hari di akhir Ramadan untuk 30 orang miskin diserahkan fidyah. Ini tentang pembayaran fidyah atau waktu mengeluarkan fidyah, memberi makan kepada orang miskin. Dan termasuk di antara syarat wajibnya berpuasa adalah al-iqamah. Seseorang dalam keadaan muqim, tidak safar, maka wajib baginya berpuasa. Adapun bagi seorang yang musafir, maka tidak ada kewajiban berpuasa berdasarkan nas firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang dalam keadaan sakit atau musafir,
maka dia boleh mengganti di hari-hari yang lain, qadha. Namun apabila seseorang yang dalam keadaan musafir tetap berpuasa, apa hukum puasanya? Hukum puasanya sah. Dan ini pendapat mayoritas para ulama, bahwa puasa seorang yang musafir hukumnya sah. Dan telah diriwayatkan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari para sahabat bahwa mereka berpuasa dalam keadaan mereka sedang melakukan perjalanan safar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menegurnya dan membiarkannya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau ini seorang yang sering berpuasa, senang berpuasa, sehingga beliau merasa tidak nyaman ketika meninggalkan puasa meskipun dalam kondisi sedang melakukan perjalanan safar. Maka beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "A'asumu fis safari?" Apakah boleh aku berpuasa ketika safar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In syi'ta fa'aftir wa in syi'ta fasum." Apabila engkau ingin, silahkan engkau berpuasa. Jika engkau ingin, maka boleh kamu tidak berpuasa, silahkan. Berarti kalau dia pun berpuasa, boleh, sah puasanya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Darda radhiyallahu anhu, kata beliau, "Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfari fi yawmin har hatta yad'a ar-rajulu yadahu 'ala ra'sihi min shiddatil har wa ma fina sha'im illa ma kana min an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ibn Rawahah." Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian perjalanan safar di hari yang panas menyengat. Saking panasnya sampai seseorang itu meletakkan tangannya di atas kepalanya karena terlalu panas terik matahari itu. Tidak kuat dia sampai menaruh tangannya di atas kepalanya. Kata Abu Darda, tidak seorang pun dari kami yang berpuasa pada saat itu kecuali dua orang, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Ibnu Rawahah, Abdullah bin Rawahah. Hanya beliau berdua yang berpuasa, yang lainnya tidak ada yang berpuasa. Ini juga menunjukkan bolehnya berpuasa dalam kondisi safar. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, "La ta'ib 'ala man shama wala 'ala man afṭar. Qad shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safari wa afṭar." Jangan kamu mencela orang yang berpuasa ketika safar, dan jangan pula kamu mencela orang yang tidak berpuasa. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpuasa ketika safar dan juga pernah beliau berbuka, tidak berpuasa. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, muttafaqun alaih, kata beliau, "Ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li 16 madat min Ramadan." Kami berperang, keluar perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari yang ke-16 dari bulan Ramadan. Faminna man shama wa minna man afṭar. Dan di antara kami ada yang berpuasa, ada yang tidak berpuasa. Falam ya'ibis sha'imu 'alal muftir walal muftir 'alas sha'im. Yang berpuasa tidak mencela yang tidak berpuasa, yang tidak berpuasa juga tidak mencela orang yang berpuasa. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, "Kunna naghzu ma' Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Fa minna as-sha'im wa minna al-muftir." Kami berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Di antara kami ada yang berpuasa, di antara kami ada yang berbuka. Fala yajidu as-sha'imu 'alal muftir walal muftir 'alas sha'im. Maka yang berpuasa tidak mencela yang berbuka tidak mencela yang berpuasa. Ya rauna anna man wajada quwwatan fasama fa inna dzalika hasan. Mereka memandang siapa yang memiliki kekuatan, kemampuan untuk berpuasa,
lalu dia berpuasa, maka itu baik. Dan mereka juga memandang bahwa barang siapa yang merasakan kelemahan, lalu dia tidak berpuasa, itu juga baik. Dua-duanya baik. Dua-duanya baik. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang menerangkan tentang hal ini. Oleh karena itu, pendapat yang sahih adalah pendapat jumhur ulama. Apabila seseorang musafir tetap berpuasa ketika safar, maka hukum puasanya sah. Menyelisihi pendapat sebagian al-zahiriyah yang berpendapat bahwa kalau seorang musafir itu berpuasa, maka puasanya tidak sah dan wajib dia mengqadha. Ini terlalu kaku dalam memahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian al-zahiriyah mereka berpendapat bahwa ayat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar, siapa di antara kalian yang sakit atau musafir, maka wajib dia mengqadha di hari-hari yang lain. Maksudnya kalau dia sakit wajib tidak berpuasa. Kalau dia musafir wajib tidak berpuasa. Kalau dia berpuasa tidak sah puasanya. Ini pemahaman yang kaku. Oleh karena itu madhab zahiriyah ini dalam sebagian pendapatnya terlalu jumud, terlalu kaku di dalam memahami ayat, dalam memahami hadis. Maka hadis-hadis yang telah kita sebutkan tadi sangat jelas sekali menunjukkan sahnya orang yang berpuasa, orang yang dalam keadaan musafir dan dia berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Hamzah, silakan, Hamzah bin Amr al-Aslami, silakan kamu ingin berpuasa, silakan, tidak pun tidak mengapa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan safar bersama sebagian sahabatnya, ada yang berpuasa, ada yang tidak berpuasa, tidak saling mencela satu dengan yang lain, menunjukkan bahwa puasa seorang musafir hukumnya sah. Namun ada hadis yang dijadikan hujjah oleh pendapat sebagian zahiriyah ini yang mengatakan bahwa tidak sah puasa orang yang musafir. Hadis yang lafaznya menyebutkan as-saimu fis safar kal muftir fil hadar. Orang yang berpuasa ketika safar seperti orang yang tidak berpuasa ketika mukim. Orang yang berpuasa ketika safar seperti orang yang tidak berpuasa ketika mukim. Maksudnya puasa yang dilakukan oleh seorang musafir tidak bernilai sama sekali. Dia tetap dianggap tidak berpuasa. Karena orang yang musafir kalaupun dia berpuasa tidak sah puasanya. Mereka berdalil dengan hadis ini. Namun hadis ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah diriwayatkan oleh Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari hadis Abdurrahman bin Auf. Demikian pula An-Nasa'i. Taib, dan An-Nasa'i menguatkan bahwa hadis ini bukan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini mauquf dari ucapan Abdurrahman bin Auf. Dari ucapan Abdurrahman bin Auf. Ibnu Adi juga meriwayatkan hadis ini dan beliau sendiri melemahkannya. Demikian pula Ibnu Abi Hatim dan ayahnya Abu Hatim Ar-Razi mengatakan bahwa hadis ini bukan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sahih hadis ini mauquf dari ucapan Abdurrahman bin Auf. Oleh karena itu Al-Albani rahimahullah menghukumi hadis ini munkar, tidak sahih. Sehingga kesimpulannya bahwa seorang yang dalam keadaan musafir, kalaupun dia berpuasa, maka hukum puasanya sah. Hukum puasanya sah. Nah, permasalahan yang berikutnya, mana yang lebih afdal bagi seorang musafir? Apakah berpuasa atau tidak berpuasa?
Setelah kita mengetahui bahwa dipersilahkan bagi seorang musafir, dia ingin berpuasa silahkan, tidak ingin berpuasa pun tidak mengapa. Namun mana yang lebih afdal? Apakah berpuasa lebih afdal atau tidak berpuasa lebih afdal ketika seorang dalam keadaan safar? Ini insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pembahasan yang berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita untuk melanjutkan pembahasan ini insyaallah taala. Sampai di sini ikhwan, semoga